Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan sharing tentang pengecekan LCD touchscreen HP Oppo Reno 2 setelah dilem dan dipasang. Nah ini guys, LCD-nya sudah ku lem serta ku pasang ya. Dan ini LCD-nya sudah menempel kuat dan lemnya sudah kering, barusan kering guys ya, dan HP-nya bisa dipakai. Nah untuk video penggantian LCD touchscreen-nya ini linknya ada di deskripsi, dan ini juga sempat saya review dengan harga segini. By the way, saya beli dengan harga 248.000. Nah untuk kualitasnya, bagaimanakah kualitasnya, apakah worth it atau make sense untuk kita beli, saya udah mereviewnya. Dan untuk video review LCD touchscreen HP Oppo Reno 2 ini yang bisa kita jadikan alternatif untuk mengganti LCD touchscreen yang AMOLED, ini silahkan tonton aja, link videonya ada di deskripsi guys ya. Nah untuk LCD-nya ini harganya 248.000, dan untuk link pembeliannya nanti kusematkan di deskripsi. Dan ini sudah saya lem, sudah saya pasang. Pun ini sebelum saya mengelem, ini saya udah melakukan pengecekan juga guys ya. Untuk video pengecekan LCD touchscreen HP Oppo Reno 2 sebelum kita lem dan sebelum kita pasang, link videonya juga ada di deskripsi. Jadi kita nggak langsung masang, itu silahkan kita cek dulu guys ya. Itu kita cek terlebih dahulu, kalau memang bagus barulah kita pasang. Nah setelah kita melakukan pengeleman pun itu harus dicek sebelum nantinya kita kasihkan sama yang punya HP ini. Baiklah, untuk HP Oppo Reno 2 ini LCD touchscreen-nya ini yang kualitas biasa guys ya, bukan yang AMOLED. Kalau yang ori pabriknya kan yang AMOLED, dan kalau saya tidak salah untuk LCD touchscreen yang seperempat yang kualitasnya mendekati AMOLED ini itu 600 atau 500-an gitu, lumayan mahal guys ya. Nah ini yang biasa tapi tidak bisa fingerprint dan tidak bisa sensor ya. It's okay lah dengan harga 248, harganya setengah dari yang seperempat yang bisa fingerprint. Menurutku ini worth it guys ya, silahkan tonton untuk video reviewnya. Dan ini sudah kita lem, sudah kita pasang, kita cek dulu. Dan untuk fingerprintnya nggak perlu dicek karena sudah pasti nggak bisa. Dan untuk sensor proximity-nya juga nggak bisa, nggak perlulah kita cek guys ya, karena yang nggak bisa kayak gitu. Nah kita cek yang umum-umum saja. Pertama kita cek dulu secara tampilan fisik. Walaupun di sini kayak ketebelan, ini masih bagus saja dipandang, masih enak dilihat, dan tidak ada cahaya yang terang di bagian tertentu pada LCD-nya ini. Kita lihat dari kiri ke kanan, itu tidak ada cahaya yang bocor, tidak ada cahaya yang kelihatan guys ya. Ini aman untuk LCD-nya, walaupun ini agak ketebelan, menurutku ini masih aman saja, masih nggak apa-apa. Intinya cahaya nggak kelihatan, cahaya nggak bocor dari pinggirnya. Oke, kemudian kita akan mengecek LCD sama touchscreen. Oke, kita ke telepon, kita dial bintang pagar 899 pagar. Mana tahu nih setelah kita ganti LCD muncul bercak lah, muncul bintik-bintik atau flek hitam dan lain sebagainya. Coba kita ke manual test, screen unit test untuk mengecek LCD-nya. Nah, di sini tidak kita melihat noda-noda, tidak ada juga cahaya-cahaya yang terang di bagian tertentu. Ini aman, bersih, tidak ada tompel, flek hitam, noda. Pokoknya ini aman guys ya. Setelah pengeleman ini aman. Sebelum dan sesudah pengeleman semuanya aman. Oke. Nah tidak ada noda-noda, dan lewat pengecekan satu warna kayak gini kita tahu kualitas LCD-nya. Semakin bagus warna-warna yang ditampilkan, semakin bagus pula gambar yang dihasilkan. Nah ini tidak ada yang gimana-gimana terhadap LCD-nya, ini aman. Lalu di sini kita akan melakukan pengecekan terhadap touchscreen-nya. Oke, coba di sini kita kembali dulu. Di sini kita ke device debugging, kita ke touchscreen dan handwriting. Nah, ini silahkan kita lukis saja. Nah, kemana jari tangan kita arahkan itu akan mengikuti guys ya, yang biru-biru itu. Nah, berarti itu berfungsi. Dan juga kalau kita tidak arahkan atau tidak kita sentuh lalu dia biru-biru sendiri, nah berarti itu terjadinya ghost touch atau error pada touchscreen, atau tersentuh sendiri, atau sudah ada gangguan. Ini aman guys ya, tidak terjadinya ghost touch, dan ini sensitif dan berfungsi sebagaimana seharusnya.
Oke, dari LCD oke, dari touchscreen oke, dari segi tampilan fisik oke juga. Dan di sini coba kita ke ini brightness atau kecerahan bisa diatur, bisa main. Dan untuk proximity sensor itu kagak bisa guys ya. Proximity sensor test, infrared proximity test, coba kita pilih. Nah, ini masih berwarna hitam. Ini masih aman guys ya, kalau kita nelpon layarnya tidak mati otomatis walaupun sensornya tertutup ya. Gampang saja kalau kita pengen mematikan layar saat nelpon, baik telepon WA maupun telepon biasa, tinggal tekan tombol power atau tombol on off saja guys ya. Kalau untuk mematikan layarnya, siapa tahu nih pas kita nelpon tersentuh pipi layarnya, mengganggu fungsi-fungsi yang lain, terganggu pada saat kita nelpon. Nah, ini kita bisa tekan aja tombol powernya. Kalau misalkan sensor proximity-nya berfungsi, yaitu otomatis guys ya, tanpa kita tekan tombol powernya pas kita nelpon, kita dekatkan dengan telinga kita atau pipi kita, layarnya akan otomatis mati. Nah, ketika kita ganti menggunakan LCD touchscreen yang kualitas biasa ini, itu tidak bisa guys ya. Baik dari proximity sensor maupun dari segi fingerprint nggak bisa. Tapi nggak apa-apa, ini masih bisa kita toleransi dengan harga yang ditawarkan, setengah dari harga LCD touchscreen yang seperempat yang bisa fingerprint. Menurutku ini masih bisa saja guys ya, masih bagus-bagus saja, dan ini saya bahkan rekomendasi. Oke ya, untuk proximity test itu walaupun tertutup masih aman, walaupun nggak berfungsi otomatis ini masih aman. Nah, kalau misalkan dia tertutup itu layarnya hijau guys ya, maksudnya pas dicek kayak gini layarnya langsung otomatis hijau, itu menandakan sensornya tertutup, dan pas kita angkat teleponnya layar HP-nya otomatis akan mati. Dia mati sendiri ya, mati sendiri tanpa kita dekatkan dengan telinga atau pipi kita. Nah, kalau ini layarnya tidak akan mati-mati, dan dengan kata lain sensornya udah nggak berfungsi ketika kita pasang LCD-nya ini. Nggak apa-apa guys ya, ini dengan harga yang ditawarkan kita bisa menjadikan itu pertimbangan. Oke, dari segi LCD, dari segi touchscreen, ya dari segi tampilan fisik dan brightness apa semua sudah kita cek. Dan untuk konektor charger, mikrofon, lubang headset, buzzer atau speaker itu tidak ikut atau tidak numpang di kabel LCD-nya, jadi tidak perlulah kita cek guys ya. Nah, mungkin itu saja khusus untuk HP Oppo Reno 2 ini, karena fingerprint nggak bisa sama proximity sensor nggak bisa ya, itu nggak usah dicek sebenarnya guys ya. Cukup itu saja LCD touchscreen, brightness atau kecerahan bisakah diatur sama tampilan fisik kayak gitu guys ya. Mungkin itu saja. Oke, dan ini sudah layak dan sudah bisa kita kasihkan sama pelanggan kita. Dan sekali lagi saya katakan, untuk video reviewnya link ada di deskripsi. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Itulah pengecekan LCD touchscreen setelah dilem dan dipasang HP Oppo Reno 2 ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, komen-komen aja guys ya. Ini adalah LCD touchscreen kualitas biasa HP Oppo Reno 2 yang harganya sedikit lebih murah daripada yang seperempat yang mendekati kualitas AMOLED, dan ini bisa kita jadikan solusi alternatifnya. Dan selesai sudah pengecekan setelah kita melakukan pengeleman ini. Itu saja beberapa hal yang mesti dicek guys ya. Kalau yang AMOLED ya kita harus mengecek fingerprint sama sensornya juga. Nah, ini berhubung ini nggak bisa dan memang tidak bisa karena ini yang kualitas biasa, makanya di sini tidak perlulah kita mengecek fingerprint segala. Oke, ini bisa dijadikan alternatif guys ya. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Kalau ada pertanyaan, komen-komen aja. Kalau ada yang pengen disampaikan, komen-komen juga. Saya akhiri, saya John Itung. See you the next video my brotherku.